Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku dapat soal nih dari teman satu grup WA. Jadi mau menjelaskan gitu bagaimana sih cara menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari SPLTV. Nah, sebelum lanjut aku mau jelasin dulu apa itu singkatan dari SPLTV. Jadi SPLTV itu adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Apa yang menjadi variabel di sini? Variabel itu kita misalkan ke dalam huruf ya, seperti X, Y, Z, inilah dia variabelnya. Dia memiliki tiga variabel, yaitu variabelnya X, Y, dan Z, dan juga memiliki tiga persamaan. Persamaannya itu ini tadi, I1, I2, I3 yang akan kita misalkan dulu. Nah, di sini kita diminta untuk mengerjakan himpunan penyelesaiannya itu kita tentukan dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama kali akan kita kerjakan adalah metode eliminasi. Ini dia. Yang pertama dengan penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi. Pertama kali supaya mudah ya, yang diketahui soal itu kita misalkan ke dalam I1, I2, I3 atau kalian misalkan ke dalam ABC juga boleh, terserah kalian yang mana menurut kalian suka. Yang penting dia kita hanya perlu hasilnya sih sebenarnya. Dan pertama kali kita lihat ini. Persamaan I1 dan I2 sepertinya yang bisa dicoret itu hanya Y ya. Tapi kalau persamaan I1 dengan I3, kita bisa mencoret nilai X dan nilai Y dengan cara mengkurangkan I1 dengan I3 agar kita memperoleh nilai Z. Kenapa? Lihat saja dari koefisien si X dan Y pada I1 dan I3 pasti sama kan? Kalau koefisiennya sama tinggal dikurangkan saja. Lalu bagaimana nggak sama Kak? Kalian kalikan saja nanti. Misalnya si koefisien I1 satu semua kan. Sedangkan koefisien I3 dua semua. Kalian kalikan koefisien I1 dengan 2. Pasti lalu kalian eliminasi dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Pasti kalian akan mendapatkan hasilnya salah satu. Nah, kemudian kita kurangkan I1 dengan I3 ya. Kita tulis I1 X tambah Y tambah Z sama dengan minus 4. Kemudian I3 X tambah Y kurang Z sama dengan minus 6. Kemudian X kurang X habis, nggak usah kita tulis. Y kurang Y habis, hasilnya 0. Z kurang kurang. Ini kalau ada seperti itu, ntar ya. Nah, dari min kali min. Ini min kali min hasilnya positif pada perkaliannya. Jadi min 4 ditambah 6. Maksudnya min 4 tambah 6 hasilnya adalah 2. Jadi 2Z sama dengan 2. Tinggal kalian bagikan aja. Z sama dengan 2 per 2. Jadi Z sama dengan 1. Nah, lalu ingat ini harus diingat ya. Kalau kalian nggak mau ingatnya, ya sering-sering latihan. Dimana kalau negatif kali negatif hasilnya positif, negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali negatif, positif dikali positif hasilnya positif. Kemudian kita kan sudah dapat itu nilai Z. Nah, masukkanlah ke tiga persamaan ini yang I1, I2, I3 supaya kita memperoleh persamaan yang simple yang mudah kita eliminasi nanti. Nah, sehingga didapat X tambah Y tambah Z, Z-nya langsung kita ubah aja menjadi 1. Lalu dapatlah I4, I5, I6. Pikir kalian bakalan tahu deh. Kalian cari aja nanti pasti dapat hasilnya segini. Kemudian kita lihat. Ternyata I4 dengan I6 sama. Dan itu makanya kita pilih aja salah satu ya. Dan eliminasi persamaan I4 dengan I5 agar memperoleh nilai X. Kenapa sih harus dieliminasi agar memperoleh nilai X? Karena persamaan I1 ini ya, X tambah Y sama dengan minus 5, dan 3X min Y sama dengan min 7, yaitu persamaan I5. Kita eliminasi karena kita akan menghilangkan nilai si Y. Karena Y ditambah. Kenapa di sini nggak kurang, Kak? Karena kalau kurang, itu tadilah dia. Min jumpa min, jadinya min mana tadi? Jadi ini kan kalau misalnya ini tanda kurang Y tadi, min Y tadi ini positif dikurang sama negatif. Jadi Y tambah Y 2Y jadinya. Kenapa kita pakai positif? Itu tadilah sifat ini tadi. Wajib kalian kuasai supaya mudah menguasai ini persamaan linear ini.
Bukan hanya di situ saja, di aljabar juga sifat itu wajib banget kalian ingat. Nggak perlu kalian ingat sih, kalian kuasai aja dengan sering-sering berlatih. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan, nilai si Y habis, dan X ditambah 3X itu 4X, min 5 ditambah min 7. Positif dikali negatif, hasilnya negatif, jadi min 5 dikurang 7 sama dengan min 12. Kemudian kita bagikan X sama dengan min 12 per 4. Min 12 per 4 itu minus 3 ya. Setelah kita dapat nilai X sama dengan minus 3, lalu kita masukkan ke dalam persamaan I4. Ataupun kalian juga bisa memasukkan ke dalam persamaan I5 juga terserah. Hasilnya juga bakalan sama kok. Dan X tambah Y sama dengan minus 5. Kemudian X-nya kita masukkan jadi minus 3 tambah Y sama dengan minus 5. Kemudian Y sama dengan Y tetap ya karena di ruas kanan, di ruas kiri, maaf. Kemudian min 5 ditambah 3. Ini yang negatif pindah ruas ke kanan jadi positif. Min 5 tambah 3 sama dengan minus 2. Jadi HP-nya adalah, biasa kalau HP itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Cuman, biasanya kalau saya pribadi nulis dari X, Y, Z, biar berurut dia. Jadi HP-nya min 3, min 2, 1. Kebetulan dari yang terkecil ke yang terbesar ya dia. Min 3, X-nya min 3, Y-nya minus 2, Z-nya 1. Nah, supaya kalian tahu nih, ini HP-nya benar atau nggak sih segini? Nah, kalian tadi kan di soal punya persamaan I1, I2 dengan I3 kan? Kalian buktikan dengan cara memasukkan persamaan tersebut ke ini, HP tersebut ke ketiga persamaan tersebut. Nah, atau kalau misalnya kalian lagi ujian nih, perlu waktu yang cepat, kalian masukkan aja ke salah satu sebagai pembuktian. Tapi kalau untuk kasus ini, kalian boleh tulis di sele-sele ya, karena di soal tersebut nggak minta untuk kita membuktikan, cuman di sini saya akan menjelaskan aja. Jadi persamaan I1 tadi, X tambah Y tambah Z, kita masukkan nilai X min 3, Y min 2, Z-nya 1. Apakah sama ruas kiri dengan ruas kanan? Kalau sama berarti itu benar himpunan penyelesaiannya. Ternyata min 3 dikurang 2 itu minus 5, ditambah 1, jadi minus 4 sama dengan minus 4. Iya benar pada persamaan I1. HP tersebut kita substitusikan terhadap persamaan I2. Ingat ya, substitusi itu mengganti. Jadi kita mengganti nilai variabel si X, Y, Z dengan himpunan penyelesaian ini tadi. Untuk membuktikan itu benar atau enggaknya. Jadi 3 kali minus 3. X-nya kita ganti jadi minus 3. Kemudian min, Y-nya tadi minus 2. Tambah 2 kali Z. Z-nya 1. Sama dengan minus 5. Kemudian 3 kali minus 3. Ingat positif kali negatif, negatif ya. 3 kali 3, 9. Jadi minus 9. Negatif dikali negatif positif, jadi min 9 tambah 2, kemudian positif kali positif, positif ya, jadi plus 2 sama dengan minus 5. Min 9 ditambah 4 sama dengan minus 5. Dan min 5 juga sama dengan minus 5, berarti benar ya. Kemudian ini X tambah Y kurang Z, ini persamaan I3. Kita masukkan saja nilai X sama dengan minus 3, Y tambah Y-nya minus 2, min Z-nya minus tambah positif 1, positif kali negatif, negatif, sama dengan minus 6. Langsung kita masukkan saja min 3, min 2, kurang 1. Min 3, min 2, min 5, dikurang 1, minus 6. Dan ternyata terbukti benar untuk himpunan penyelesaian tersebut. Lanjut, soalnya tadi cuma meminta kita tidak hanya mencari pada metode eliminasi, tapi juga kepada metode substitusi. Nah, ini dia. Dengan menggunakan metode substitusi, nah persamaan tadi kita tulis ulang ya, jadi I1, I2, I3. Ini tadi soalnya. Misalkan I1 ke dalam X tambah Y. Nah, supaya mudah ya, kita ambil koefisien yang kecil banget, yaitu 1, X tambah Y tambah Z sama dengan minus 4. I1 ini kita misalkan ke dalam X tambah Y, supaya memperoleh ini, X tambah Y tambah Z, kita tulis ulang lagi I1-nya. X tambah Y sama dengan min 4 dikurang Z. Lalu, persamaan tersebut, ini kita misalkan ke dalam I4, kita substitusikan terhadap I3. Kenapa sih Kak? Karena cuma I1 sama I3. Kita tengok mudah kali untuk di substitusi. Begitu juga dengan eliminasi. Tengok dari koefisiennya. Koefisien kan sama-sama dengan 1, si X sama si Y. Kalau persamaan I1 dengan I2 kan agak susah kita untuk mengeliminasinya kan, karena koefisiennya beda-beda gitu. Ini kan persamaan I1 dengan I3 mudah gitu. X sama Y koefisiennya sama-sama 1. Nah, Z juga ada yang 1, ada yang minus 1. Lalu kita masukkan atau substitusi, yaitu mengganti persamaan I4 ke dalam persamaan I3.
Nah, I3 tadi kita tulis ulang lagi ya, karena kita memasukkan persamaan I4 ke dalam I3. Jadi X tambah Y kurang Z sama dengan minus 6. Kemudian X tambah Y ini kita ubah menjadi min 4 min Z. Min 4 min Z sengaja dimerahkan ya, supaya kalian tahu ini diubah. Min Z, oke, sama dengan minus 6. Min 4, min ini penjumlahannya. Jadi, ibaratkan Z ini adalah angka koefisien Z itu 1. Jadi, min 1 kurang 1 itu minus 2. Z-nya jangan lupa ya. Jadi, min 4, min 2Z sama dengan minus 6. Min 2Z sama dengan ini, minus 6-nya tetap karena dia ada di ruas kanan. Kemudian minus 4 yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau pindah ruas dia berubah tanda juga ya, jadi positif. Min 2Z sama dengan min 6 tambah 4 sama dengan min 2Z sama jadi min 2Z sama dengan min 2. Kemudian kita bagikan, negatif dibagi negatif positif, min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Karena kita sudah memperoleh nilai Z, ini dia, substitusikan ke dalam persamaan I1, I2, dan I3. Maka didapat ini tadi yang persamaan yang kita dapat di waktu kita mau mengeliminasi tadi. Kita misalkan ke dalam I4, I5, dan I6. Karena ini I4 dan I6 sama, maka kita pakai salah satu aja. Boleh dibilangnya ini I4, ini juga I4 sama aja ya. Karena hasilnya juga sama, X tambah Y sama dengan minus 5. Dan X tambah Y sama dengan minus 5. Misalkan I4 ke dalam X. Nah, kalau kalian mau misalkan ke dalam Y juga boleh ya. Ini tergantung kalian aja mau mudahnya gimana. Kemudian kita tulis I4 tadi atau I6 sama aja ya. X tambah Y sama dengan minus 5. Kita mau misalkan ke dalam X ini, maka si Y ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan min y, 5 min Y. Lalu persamaan ini kita buat ke dalam I7 ya. Lalu substitusikan I7 ke dalam I5 yaitu 3X min Y, ini tadi I5, 3X min Y sama dengan minus 7, ya ini dia. 3, X-nya kita ubah jadi min 5 min Y, ya, substitusi itu namanya ya. 3 kali min 5 kali min Y, ini kita kalikan ke dalam. 3 kali minus 5, positif kali negatif, negatif. 3 kali minus 5, minus 15. 3 kali minus 3 kali negatif Y, jadi 3 kali min Y, min 3Y. 3-nya positif, min Y-nya negatif, jadi positif kali negatif, negatif. Kemudian ini min Y tetap, sama dengan minus 7. Min 15, ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi negatif jadi positif. Jadi min 3Y kurang Y itu minus 4Y. Lalu, kita sederhanakan. Nah, ini tadi ya. Y sama dengan, kita perlu koefisien Y, 8 dibagi minus 4. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi 8 dibagi minus 4, minus 2. Didapatlah nilai Y sama dengan minus 2. Untuk mencari nilai Z, substitusikan ke dalam persamaan I4 ataupun ke dalam I5, terserah kalian. Ya, kita masukkanlah ini persamaan I4 tadi kan, X tambah Y sama dengan minus 5. Kemudian kita kan udah dapat nilai Y ini. Kita substitusikan atau ganti aja variabel si Y tadi. Nah, X kurang 2 sama dengan minus 5. X sama dengan ini tadi, min 5. Tetap di sini. Min 2 ini pindah ke ruas kanan. Jadi, yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. X sama dengan min 5 tambah 2 sama dengan minus 3. Jadi, X sama dengan minus 3. HP-nya kita peroleh. X sama dengan minus 3, Y sama dengan minus 2, dan Z sama dengan 1. Ini nilai X, Y, Z-nya ya. HP min 3, min 2, 1, yaitu nilai X-nya min 3, Y-nya minus 2, Z-nya 1. Nah, ternyata sama loh, walaupun kita kerjakan dengan metode eliminasi, ataupun dengan metode substitusi, HP-nya juga segitu juga loh. Kan sama kan? Bedanya kalau yang di sini saya kasih pembuktiannya. Kalau yang di metode substitusi yang di bawah kalian boleh kasih pembuktian juga kok kayak gini. Hasilnya juga nanti bakalan sama. Sisi kanan juga sama dengan sisi kiri dan itu jawabannya. Oke, sepertinya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan ya. Dan bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Was